Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama tema 2 dalam pembelajaran yang kelima. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, ada baiknya coba kalian buka materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pembelajaran 5 tentang mengidentifikasi sifat-sifat benda. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, silakan kalian baca dulu bacaan pendek yang ada di dalam buku. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi sifat-sifat benda. Nah, benda sendiri itu ada 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, sifat-sifat benda padat itu salah satunya yaitu bentuknya tetap, terus volumenya juga tetap, bahkan bentuknya pun juga tetap ketika dipindah-pindah. Berbeda dengan benda cair dan benda gas. Benda cair dan benda gas itu bentuknya mengikuti dengan tempat atau wadah yang ia tempati. Misalkan di dalam gelas. Nah, gelas kita isi air, maka air tersebut berbentuk seperti gelas. Begitu pula dengan balon. Nah, ketika kita meniupkan udara atau memberikan gas pada balon tersebut, nah, maka balon tersebut itu akan membentuk sebuah balon. Nah, coba bacalah teks bacaan singkat mengenai balon Benny. Nah, di sini kita dapat mengetahui ciri-ciri serta sifat-sifat benda ya. Nah, yang pertama itu balon. Nah, terbuat dari apakah balon itu? Nah, balon tersebut terbuat dari karet. Nah, sifat karet itu seperti apa? Sifat karet itu sifatnya lentur, elastis. Nah, agar balon bisa mengembang, apa yang akan kita lakukan? Nah, kita harus meniup balon tersebut agar balon tersebut itu dapat mengembang dengan sempurna. Nah, ketika kita meniup balon tersebut, nah maka udara yang kita tiup akan memasuki balon. Nah, maka udara itu lama-kelamaan akan membentuk sebuah balon yang sangat besar. Dan bentuknya pun seperti balon udara tersebut itu. Nah, selain sifat-sifat benda, kita menginjak materi yang mengingat kembali materi yang kemarin, yaitu tentang aturan-aturan yang ada di rumah. Kenapa itu setiap rumah ada aturan? Nah, supaya itu rumah dapat tertata dengan rapi. Setiap anggota keluarga mempunyai tanggung jawab masing-masing. Nah, aturan di rumah itu harus ditaati oleh setiap anggota keluarga. Nah, kita juga dapat memberikan sanksi bagi setiap anggota keluarga yang melanggar aturan yang telah disepakati dalam keluarga tersebut. Nah, kita dapat melihat gambar-gambar yang ada di dalam buku, contoh-contoh kecil dari aturan yang ada di dalam rumah, seperti meminta izin sebelum berangkat sekolah. Nah, pastinya ini sudah lumrah ya. Setiap kita akan keluar ke sekolah, kita akan pamit minta izin, kemudian salam sambil mencium tangan kedua orang tua. Kemudian merapikan tempat tidur, sudah bangun tidur ataupun mau tidur. Supaya apa? Supaya rapi serta kita lebih nyaman ketika kita
akan tidur. Yang selanjutnya itu membantu menyiapkan makanan. Nah, biasanya ini yang dilakukan oleh anak-anak perempuan, bantu menyiapkan makanan. Nah, untuk selanjutnya yaitu perhatikanlah gambar yang di samping, yaitu tentang cara bermain kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Nah, sambil bernyanyi kita melakukan gerakan seperti yang telah diinstruksikan. Nah, untuk tugas, buatlah video mengenai tata cara bermain kepala, pundak, lutut, kaki, serta contoh kecil aturan yang ada di rumah. Dijadikan satu file saja. Nah, kalau sudah buat video, nah silahkan adik-adik menyentang kolom aktivitas yang ada di bawah tersebut pada halaman 17. Nah, pada kesempatan hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang paham? Nah, jika sudah paham, kita akhiri pembelajaran hari ini. Nah, apabila masih ada yang kurang atau yang malu-malu, nanti bisa dilanjut lewat grup ataupun media yang lain. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.